Ya, selamat berjumpa lagi Pak Marulam. Bagaimana kabar hari ini? Selamat jumpa lagi Pak Rafael, kabar baik, kabar sehat. Semoga juga Pak Luar Rafael juga dalam biasa. keadaan sehat. Ya, sama. Kita bersinergi, sehat, luar biasa, bersemangat. Ya, Terima kasih Pak Marulam. terima kasih. Kita akan melakukan sesi coaching express. Jadi, apakah Pak Marulam siap? Siap Pak Rafael. Oke. Dan apakah Pak Marulam bersedia? Bersedia Terima untuk kasih. mendengarkan masukan dari Pak Rafael dan Ya. pertolongan dari Pak Rafael untuk saya. Terima kasih. Saya akan memfasilitasi, akan membantu semaksimal mungkin dengan waktu yang sesingkat ini. Semoga sesi ini bisa memberikan manfaat banyak. Ada langkah-langkah dari tujuan yang akan disampaikan Pak Marulam akan bisa kita jawab dan bisa dilakukan untuk sesi ini. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Marulam. Kita melanjutkan sesi yang kemarin tentang keinginan sekolah Pak Marulam Yayasan untuk jadi badan penggerak utama di daerahnya tentang naskah akademis yang sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian saya ingin mengangkat sesuatu yang bisa dilihat bahwa ada prioritas tentang nilai-nilai dan budaya. Ya, betul sekali Pak. Mengangkat nilai-nilai dan budaya. Ya. Apa yang sudah disiapkan untuk menentukan nilai-nilai apa atau budaya-budaya apa yang mau diangkat? Karena kan lingkungannya ada lingkungan pasar, lingkungannya orang agama lain dan segala macam di situ. Ya, kami sekarang melakukan studi pustaka pertama-tama terkait nilai-nilai utama dari pelindung sekolah ini. Ya. Nilai utama pelindung dari sekolah ini kebetulan pelindungnya Santo Thomas. Jadi ada 3 hal penting yang menjadi kepribadian jiwa dari Santo Thomas, yaitu kebenaran, akal budi, dan iman. Ya. Dan dalam melaksanakan ini, Santo Thomas menerapkan semacam tradisi budaya atau mindset dia, mentalitasnya, punya komitmen intelektualitas dan kesederhanaan, seperti itu, kasih. Iya. Untuk nilai-nilai itu yang dari Santo Thomas Aquinas, bagaimana mengukurnya untuk yayasan? Mengukur secara apakah itu berguna bagi murid? Itu cara mengukurnya bagaimana? Kami menimbang dengan tim, apakah nilai-nilai keutamaan dari Santo Thomas ini bisa diberikan kepada anak-anak. Dan menurut kami itu bisa. Nah, ada 3 hal sebetulnya yang dicari dalam pendidikan ini kan. Atau yang dicari dalam pendidikan ini sebenarnya kan karakter kan. Dan betul. Karakter, kecerdasan, dan yang 2 ini sebetulnya karakter dan kecerdasan, ilmu pengetahuan sebetulnya kan. Nah, dan pencarian dari ilmu pengetahuan ini bermuara pada pencarian kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu ada pada Tuhan. Maka semua mengarahkan diri pendidikan ini kepada mencari kebenaran yang sejati, artinya berujung pada ketundukan, tafakur di hadapan Yang Maha Kuasa. Kerendahan hati jadinya nanti ujungnya. Di hadapan Dan apakah ini berhubungan dengan misalnya di sekolah sudah ada tulisannya atau di yayasan visi dan misinya? Itu kan biasanya di setiap yayasan sudah ada. Ya. Visi dan misinya. Jadi kita sudah membuat visi dari sekolah yang bersumber dari keutamaan Santo Aquinas. Jadi itu sudah lama atau akan disusun lagi atau memang sudah? Visi awal sudah ada
tapi nanti kan kami sempurnakan lagi. Akan sempurnakan sesuai dengan anjuran dari sekolah penggerak itu, atau harapan dari sekolah penggerak, karena akan unsur budaya harus masuk. Unsur budaya di situ misalnya keterbukaan, kerjasama, nah itu akan masuk. Lalu nilai-nilai nilai-nilai Santo Thomas di mix digabung dengan nilai-nilai daerah, atau menghadirkan Santo Thomas dalam wujud orang Batak, seperti itulah kira-kira. Wah, ya. Jadi wajah boleh keras tapi kepala boleh botak gitu ya? Iya. Iya. Kalau saya boleh tahu, hasil-hasil apa yang diharapkan ke depan oleh yayasan dengan badan penggerak ini untuk mengangkat nilai-nilai dan budaya setempat, nilai-nilai pendiri dan budaya-budaya setempat. Hasil yang kami harapkan tentu anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Santo Thomas dan tampil dalam wujud budaya lokal, kebiasaan, keterbukaan, keterhubungan, kerjasama, kesopanan, dan itu berujung kepada bagaimana anak-anak bersikap untuk mencari kebenaran yang sejati, seperti yang diharapkan oleh Santo Thomas. Jadi kebenaran ini dalam ada dua poin. Ada 2 poin ya. Kemuritan yang berhubungan dengan visi misi untuk murid, jadi mereka mendapatkan karakter dan budi luhur dan kemudian kecerdasan. Bagaimana dengan kelembagaan? Karena kan misi ini kan pasti harus dalam konteks kelembagaan dulu. Naskah akademik, berhubungan dengan badan penggerak, itu kan lebih ke organisasi. Ya, betul Pak. Jadi kami tentu akan bekerja sama dengan lembaga yayasan, dan kami akan memberikan pelatihan, bukan pelatihan ilmiah, akan menyuntikkan, pertama-tama menyuntikkan nilai-nilai Santo Thomas ini dalam konteks budaya lokal, ke dalam diri para guru, sehingga pertama-tama mereka yang akan menunjukkan ciri Thomasian dalam diri mereka. Jadi apakah ini bisa diarahkan bahwa ada langkah-langkah ke depan untuk misalnya retret misalnya, atau betul. Atau cara lain, bukan hanya retret kan, karena menyampaikan ide itu kan nilai-nilai pendiri itu kan tidak harus dengan retret, ada macam-macam. Dan langkah-langkah itu apakah sudah terpikirkan ke depan? Sudah terpikirkan Pak. Jadi nanti kan ada retret, ada pendalaman visi misi dan roh jiwa dari Santo Thomas. Kita juga akan membuat semacam draft terukur untuk melihat sejauh mana pertama-tama para guru sudah menginternalisasikan nilai-nilai Santo Thomas dalam diri mereka. Dalam konteks budaya, situasi lokal di sini saat ini. Ya. Apakah itu mampu dicapai dalam waktu 2 atau 3 bulan ini? Langkah-langkah awal. Harus mampu Pak, karena kita sudah diberikan deadline, sudah diberikan timeline-nya, sudah diberikan batas-batas waktu. Kita harus menyelesaikan itu sampai bulan depan. Tapi untuk internalisasi ini tentu proses. Yang penting nanti naskah akademik selesai dulu, sudah diatur, sudah ditulis sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan itu akan menjadi landasan pedoman untuk semua warga yang ada di sekolah ini, bagaimana harus berpikir, merasa, bertindak. Ya. Jadi ini lebih arah mengangkat kapasitas sumber daya guru-guru ya, untuk menginternalkan nilai-nilai pendiri kepada itu. Itu menjadi langkah pertama, dan itu langkah yang sangat penting, karena bagaimanapun harus guru yang lebih dulu menghayati nilai-nilai itu. Lalu nanti selanjutnya
nilai-nilai itu akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, semua kegiatan-kegiatan mengarahkan anak-anak kepada karakter pencari kebenaran, beriman, dan intelek itu, ya, cerdas, kritis. Beriman, intelek, kritis, Ya. dan diharapkan guru akan juga intelek, kritis, Ya. semacam itu, Ya, sebelum muridnya. Betul sekali. Dan justru gurunya yang harus duluan intelek, kritis, tapi sekaligus rendah hati, beriman, punya cinta kasih. Oke. Jadi ada langkah yang saya lihat, langkah awal adalah membuat internasi untuk guru dulu, Ya. kemudian di-share-kan kepada para murid yang hadir di sekolah. Semoga ini akan bisa menjadi langkah kuat walaupun dibatasi oleh target waktu. Semoga rapat-rapat ke depan, hal ini bisa dianggap sesuatu yang dianggap, apakah ini dianggap prioritas? Bahwa internalisasi adalah prioritas. Prioritas. Untuk guru. Prioritas. Ini prioritas, Pak. Oke. Dan apakah kalau ini dianggap prioritas dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan ke depan, ini bisa disinggung oleh Pak Marulam tentang prioritas internalisasi nilai-nilai sendiri? Wajib. Wajib itu akan disinggung dan terus disampaikan dalam setiap kesempatan, bahkan disengaja dibuat kesempatan untuk menyampaikan itu. Oke. Apakah Pak Marulam mampu dan mau untuk melakukannya dalam pertemuan ke depan? Saya yakin jelas mampu, mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Oke. Saya yakin bisa. Saya berharap dan saya bersyukur atas kemauan dan kemampuan Pak Marulam akan mempersiapkan internalisasi itu. Semoga ada tanda-tanda bahwa Pak Marulam siap dalam pertemuan ke depan dengan para guru, dengan yayasan. Pak Marulam mengingatkan terus-menerus akan internalisasi nilai ini lebih penting untuk guru, baru kemudian disampaikan kepada para murid. Oke, terima kasih Pak Marulam. Semoga ada kesimpulan yang bisa Pak Marulam sampaikan untuk sementara. Adakah kesimpulan dari pertemuan ini? Sekarang saya disadarkan. Sebenarnya tadi saya tidak terlalu memikirkan itu, bahwa internalisasi nilai ini dipikirkan dari siapa dulu gitu. Ya. Internalisasi nilai tersadar. Saya sekarang menyadari bahwa internalisasi ini harus duluan dari guru, tidak bisa langsung ke siswa, atau paling tidak dari yayasan dulu, yayasan ke kepala sekolah baru ke siswa. Nah, itu langkah-langkah itu. Saya berterima kasih kepada Pak Rafael yang menyadarkan, ya harus guru dulu ya. Ngapain kita memberikan ke anak-anak kalau gurunya belum memiliki jiwa ya. Saya katakan jiwa dari Santo Thomas itu dihayati dalam konteks lokal di sini dengan adat kebiasaan yang ada di sini. Terima kasih Pak Rafael sudah. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat Pak Marulam. Terima kasih.